Rio. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang pengalaman Pak Rio menjadi kepala sekolah di SD 9 ya Pak ya? SD 9 Purwakarta terkait dengan pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Pak Rio itu mengidentifikasi kasus-kasus, mungkin ada sebuah kasus yang itu merupakan kasus itu masuk pada dilema etika atau rujukan moral. Identifikasi apa yang Pak Rio lakukan selama ini? Dilema etika ya. Kalau selama ini saya melihatnya dari sisi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, ada kaitannya dengan melanggar hukum, maka sudah tentu berarti benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu merupakan dilema etika. Gimana cara menganalisisnya? Cara saya adalah dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan saya ambil itu antara benar dan salah itu atau benar lawan benar, antara dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika, saya lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar melawan salah. Jadi jika benar melawan salah itu rujukan moral. Jadi ketika ada suatu kasus yang sama-sama benar itu dilema etika. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama terhadap kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi yang satu kasus itu baik dan satu kasus berikutnya itu juga baik juga. Bagaimana itu Bapak mengambil keputusan itu? Itu berarti termasuk dilema etika. Termasuk dilema etika. Iya. Jadi sebelum saya mengambil sebuah keputusan itu, saya terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Agar mengetahui benar salahnya. Jadi keputusan itu memang tidak langsung diputuskan ya, tetap harus dipikir secara harus dipikir matang-matang, juga berdoa itu akan memperoleh petunjuk gitu ya. Jika hanya dengan demikian Pak tentang keputusan yang dilema etika, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan itu bagaimana? Langkah-langkah istilahnya memecahkan masalahnya. Iya. Untuk langkah-langkahnya itu pertama-tama saya menentukan penyebab masalahnya. Penyebabnya apa? Seperti yang tadi saya bilang, siapa yang terlibat, terus berdiskusi dengan warga sekitar sekolah, guru maupun siswa, terus membuat beberapa solusi keputusan. Jadi keputusan itu istilahnya ada beberapa, nanti kita sepakati mana yang baik. Terus menimbang lagi dari sudut pandang sebelum memutuskan. Dan setiap keputusan tadi kembali ke bawa ke doa supaya ada enggak hal-hal yang selama ini dianggap efektif Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengambil keputusan dalam dilema etika. Iya. Kasus tadi. Mungkin ada langkah yang ini langkah lebih baik, ini langkah-langkahnya lebih efektif seperti itu. Untuk langkah-langkahnya itu sesuai yang saya katakan tadi, menelaah siapa yang terlibat,
urgent kasus dilema, sifatnya yang urgent apa, dan pengambilan alternatif diskusi untuk menyelesaikan masalah. Terus membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijak. Jadi ada mengambil inspirasi dari orang lain, dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman itu ya. Dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Nah, dari itu semua mungkin gini Pak, ada tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama ya itu tetap kita ada kasus-kasus dilema etika, ada tantangan nggak di sana? Tantangannya itu kita sebagai kepala sekolah itu, atau saya itu harus mencari keputusan yang terbaik. Terbaik itu kan yang pasti harus menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai kita membuat keputusan yang merugikan salah satu. Iya. Jadi tetap memikirkan apa ya, antara pemain itu ya yang berkasus itu. Oke. Tentang dilema etika, kasus dilema etika juga ini, apa di sekolah Bapak itu punya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin ketika ada kasus langsung diselesaikan di tempat, atau bagaimana Bapak itu menjadwal, ada jadwal atau tidak? Seperti intinya seperti itu. Jika masalahnya itu bisa langsung diselesaikan ya langsung diputuskan pada saat itu juga. Tapi kalau masalahnya itu hitungannya tergolong masalah berat ya Pak, butuh waktu. Maka harus diselesaikan dengan cara pertimbangan yang lain. Jadi tergantung kasusnya, masalahnya. Apa ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak itu dalam mengambil keputusan, terutama ya dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau saya selalu mengajak warga sekitar sekolah, warga masyarakat sekolah, stakeholder, wali murid, intinya orang-orang yang memang saya percaya bisa menyelesaikan atau mencari solusi lah, masalah tersebut. Jadi kita tetap bekerja sama dengan warga sekolah. Dari semua yang mungkin sudah Bapak lakukan terkait keputusan, pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Bapak itu terkait pengambilan keputusan gitu Pak? Pelajaran yang saya ambil itu saya menjadi lebih bijaksana karena dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Tidak boleh buru-buru seperti itu. Saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya, atas bicara hari ini. Kemudian kita akhiri. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya dari kami ya. Oke, kita mulai Pak Febri. Siap. Minta waktunya sebentar. Iya. Untuk ada tugas mewawancari kepala sekolah ini. Iya. Tentang bagaimana itu Pak Febri mengidentifikasi atau tentang keputusan sebuah kasus-kasus di sekolah. Selama ini pengalaman Pak Febri itu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah itu, bahwa kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral itu akhir. Oh iya. Selama ini pengalaman saya itu begini Pak Ulum. Biasanya kalau yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang itu, kalau menurut saya itu bisa dikatakan dilema etika. Misalnya ada silang pendapat antar satu guru dengan guru lain, atau ada beda kepentingan, benturan kepentingan,
antar teman di sekolah seperti Iya. itu biasanya saya mengklasifikasikan ke D5 etika. Tapi begitu ada salah satu sisi yang menguntungkan bagi saya atau bagi pihak lain, itu biasanya saya mengklasifikasikan kebujukan moral. Misalnya menguntungkan dalam segi finansial misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya bujukan moral yang ada di sana itu ya. Jadi identifikasinya tergantung dia itu menguntungkan kepada orang banyak atau kepada orang pribadi. Betul, seperti itu biasanya. Ya. Nah, terus bagaimana Pak Febri itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kita kan mungkin sulit untuk menentukan mana yang akan kita pilih. Nah, maksud saya itu pengambilan keputusan Pak Febri itu bagaimana biasanya? Kalau ada masalah seperti itu, biasanya saya awal pertama kali itu kita identifikasi dulu masalahnya. Ya. Masalahnya apa, penyebabnya apa, kita cari tahu dulu sebab permasalahannya. Setelah itu baru kita cari mana yang lebih banyak menguntungkan. Atau kalau di sekolah ya tentunya untuk murid ya, karena kita kan tahu bersama bahwa pembelajaran berpihak pada murid. Jadi sebesar-besar keuntungan untuk murid. Jadi jika ada sebuah permasalahan, kita tentukan dulu, identifikasi dulu penyebabnya apa, kemudian skala prioritas yang kita ambil yang paling menguntungkan untuk murid tentunya kalau di sekolah seperti itu. Jadi kita Pak Febri itu mengambil pertama identifikasi, terus mengidentifikasi dia itu lebih menguntungkan tidak sama murid. Betul, seperti itu ya. Mungkin ada langkah-langkah khusus Pak Febri, ada prosedur-prosedur yang dilalui selama ini terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Ya seperti yang saya sebutkan tadi Pak Ulum, kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa. Setelah itu siapa saja yang terlibat. Kemudian setelah itu kita klasifikasikan kemana untungnya gitu. Jadi prioritas kita akan tetap ke murid. Setelah kita identifikasi yang terlibat di masalah itu siapa saja aktor-aktornya, kemudian kebijakan kita tentu akan mengambil yang prioritas paling penting, utamanya di sekolah kan kita di lingkungan sekolah seperti itu. Itu langkah-langkah yang biasa saya terapkan jika ada permasalahan seperti itu. Baik Pak Febri. Terkait dengan selama ini ada sesuatu yang dianggap efektif sama Pak Febri dari langkah-langkah tersebut untuk pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama baik seperti yang kita bahas tadi, atau kasus dilema etika itu. Untuk awal sekali sama sih seperti yang tadi ya, menelaah siapa saja yang terlibat. Kemudian setelah itu saya lihat dulu situasi yang terjadi saat kejadian itu berlangsung. Misalnya memang jika kejadian itu masih katakanlah panas, kita ambil jeda dulu, diredam dulu seperti itu. Situasinya supaya lebih enak, baru kita lakukan lagi seperti itu. Begitu. Jadi ada teknik penundaan penyelesaian masalah. Betul, ya. Jadi seperti itu, ada mempertimbangkan situasi yang terjadi. Jadi kalau tantangan Pak Febri, mungkin ada tantangan-tantangan yang berat, atau mungkin tantangan yang Pak Febri alami
tentang pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika itu. Oh iya. Tantangan yang paling besar itu biasanya jika menyangkut sama-sama kepentingan murid, biasanya seperti itu, atau antara kepentingan murid dengan aturan yang berlaku yang ada gitu. Iya, iya. Misalnya tantangannya seperti ini Pak Ulum, begitu ada kegiatan misalnya keagamaan ya, kita memiliki kepentingan murid untuk mendidik anak supaya lebih religius, tahu tentang agama, tapi di sisi lain kadang kita terkendala tentang pendanaan. Iya, iya. Kan kita tahu bersama seperti perayaan-perayaan hari besar agama itu tidak bisa dianggarkan dari Iya. anggaran BOS gitu ya, tapi kita juga membutuhkan itu untuk mendidik anak-anak kita supaya lebih religius. Iya, Itu iya. biasanya tantangan yang Tantangan cukup besar gitu biasanya. Cukup sulit Cukup memang. sulit ya, Iya, cukup iya. sulit. Iya. Nah, karena setiap kegiatan kan pasti butuh dana ya Iya, biasanya. iya. Salah satu contohnya itu biasanya. Nah, tentang jadwal atau tata kala atau jadwal tertentu mungkin ada di sekolah Pak Febri itu untuk menyelesaikan masalah kasus dilema etika. Apakah langsung diselesaikan waktu itu juga atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut ini? Mungkin ada prosedur-prosedurnya di sekolah. Oh, seperti itu ya. Kalau masalah tata kala waktu itu tergantung dengan situasi yang tadi. Jika memang dibutuhkan urgent secepatnya, ya bisa langsung Ya, secepatnya. Secepatnya diselesaikan. Tapi kalau misalnya butuh untuk diredam dulu atau tidak begitu urgent, ada kalanya kita dilaksanakan di pertemuan guru yang rutin. Rapat bulanan atau mingguan, kan kita ada rapat setiap minggu atau setiap bulan itu Pak Ulum, seperti itu. Tapi kalau yang dirasa memang butuh segera diselesaikan, bisa langsung diselesaikan ya, tergantung kondisi dan keadaan seperti itu. Berarti penyelesaian masalah tergantung masalah tersebut ya. Masalah tersebut betul. Mau urgent atau bisa ditunda seperti Bisa itu. ya seperti itu. Nah, terkait dengan mungkin ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Febri dalam mengambil keputusan, terutama ya tetap karena keputusan itu di dilema etika yang kita anggap sulit mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Febri dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau seseorang, menurut saya lebih tepatnya saya itu sering berbicara tentang lembaga biasanya ya. Jadi begitu ada permasalahan, saya melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi seluruh guru, semua warga sekolah itu saya libatkan untuk saya minta juga saran, pandangan atau pendapatnya tentang permasalahan yang kita hadapi. Kalaupun misalnya itu menyangkut pribadi berpribadi, saya juga terkadang juga meminta saran-saran dari para guru-guru senior yang ada di sekolah tersebut. Ya. Jadi intinya semua stakeholder yang ada di sekolah itu biasanya saya libatkan. Dilibatkan semuanya yang berkepentingan. Yang berkepentingan saya libatkan semua. Dari semua yang telah disampaikan, dari proses wawancara tanya jawab saya terhadap Pak Febri, hal menarik apa yang Pak Febri yang didapat, terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Hal yang menarik yang ini ya, waktu wawancara ini ya. Ya, waktu wawancara mungkin ada atau pengalaman waktu di lembaga, hal menarik yang waktu di lembaga hal menarik ketika mengatasi sebuah permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Mungkin di sekolah ada hal yang menarik seperti itu Pak. Yang menarik itu begini Pak Ulum, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap permasalahan itu, utamanya dilema etika ya, itu sebisa mungkin kita meminta pandangan dari
stakeholder yang lain. Utamanya kalau di sekolah ya guru ya, Guru ya. rekan guru. Jadi begitu beberapa pendapat itu masuk, keputusan yang diberikan itu akan lebih bijaksana. Seperti itu dibandingkan hanya kita mengandalkan pikiran sendiri Ya, gitu ya, ya. Jadi begitu ada saran, pandangan masuk, oh ternyata lebih baik seperti itu dibandingkan kita hanya memutuskan sendiri. Seperti itu hal menarik yang menarik itu ya. Jadi Pak Febri lebih tertarik atau lebih menarik ketika meminta pendapat sama orang lain daripada betul seperti itu. Jadi kita melibatkan musyawarah lah. Iya, seperti itu. Musyawarah, ya. Oke Pak Febri, terima kasih atas waktunya. Oh, sudah ya? Sudah ini. Tak terasa ini. Kayaknya memang tidak terasa tapi agak lama memang. Terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa menambah wawasan saya tentang pengambilan keputusan seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Ulum.